warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky dengan NIM 19070016111. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun resiliensi diri dan juga aspek-aspek resiliensi. Baik, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara membangun resiliensi diri, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari resiliensi. Pengertian resiliensi. Resiliensi dapat diartikan bagi kemampuan beradaptasi dan memelihara secara positif dan efektif guna mengatasi kesulitan yang dihadapi. Beberapa ahli lain mengartikan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit dan mengatasi semua stresor atau perasaan negatif yang dapat mengganggu aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Lalu, kenapa sih seseorang itu perlu membangun resiliensi diri? Jika dilihat dari penjelasannya, resiliensi diri ini berfungsi sebagai defense mekanisme individu ketika menghadapi stresor yang dapat mempengaruhi hidupnya. Lalu, untuk membentuk resiliensi diri, seorang individu harus melalui beberapa tahapan. Nah, lalu, tahapan-tahapan dalam pembentuk resiliensi diri ada beberapa. Yang pertama adalah mengalah. Merupakan kondisi di mana individu menyerah ataupun mengalah pada ancaman atau stresor setelah berusaha melawan. Ini merupakan kondisi ketika individu sudah mencapai titik yang terlalu berat bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah bertahan atau survival. Pada kondisi ini, sudah tidak dapat mengembalikan emosi positif dan fungsi psikologis akibat menerima kondisi yang terlalu menekan. Efek yang ditimbulkan bisa saja membuat individu gagal untuk kembali berfungsi secara normal. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan atau recovery. Kondisi di mana individu mulai dapat memulihkan emosi positif dan fungsi psikologisnya secara normal, serta dapat beradaptasi pada kondisi yang menekan. Meskipun begitu, biasanya masih ada sedikit sisa efek negatif yang dialami, namun tidak begitu mengganggu. Dan yang terakhir adalah berkembang pesat atau thriving. Pada tahap ini, individu tidak hanya dapat berfungsi secara normal, namun mereka juga sudah melampaui kemampuan di beberapa aspek. Pengalaman yang dialami jadi pelajaran bagi individu sehingga ia dapat mengatasi masalah meski dalam kondisi tertekan sekalipun. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja aspek-aspek resiliensi. Dalam pembentukannya, tentunya resiliensi diri memiliki aspek-aspek yang membentuknya. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai aspek-aspek yang terdapat di dalam resiliensi. Yang pertama adalah menurut Connor dan Davidson. Menurut mereka, resiliensi terdiri atas 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah kegigihan atau tenacity. Berisikan gambaran diri, berupa ketenangan hati, ketetapan waktu, ketekunan, serta kemampuan kontrol diri dalam menghadapi stresor. Yang kedua adalah kekuatan atau strength. Kemampuan individu untuk kembali dan menjadi lebih kuat setelah kemunduran dan pengalaman dari masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah optimisme atau optimis. Refleksi individu dengan kecenderungan melihat sisi positif dari masalah yang dihadapi, percaya akan diri sendiri dan juga lingkungan. Kemudian berikutnya adalah menurut Ravitz dan Sate. Menurut mereka, aspek-aspek resiliensi yang dimiliki seseorang lebih kompleks, yaitu ada 7. Yang pertama adalah mengenai regulasi emosi. Ini merupakan kemampuan mengelola sisi internal agar tetap efektif meski di bawah tekanan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dorongan. Merupakan kemampuan mengelola bentuk perilaku dan impuls emosional. Ketiga adalah analisis kausal. Ini adalah kemampuan mengidentifikasi penyebab dari masalah secara akurat. Dan yang keempat adalah efikasi diri. Merupakan keyakinan diri untuk menyelesaikan masalah dan berhasil. Kelima, realistis dan optimis. Merupakan kemampuan berpikir positif tentang masa depan yang belum
realisasi dalam perencanaan. Keenam, empati, yaitu kemampuan untuk dapat peduli dan memahami keadaan psikologis dan emosional orang lain guna membangun hubungan yang baik di antara individu. Dan yang terakhir atau nomor 7 adalah keterjangkauan. Menjangkau sesuatu yang terhambat oleh kekurangan diri sendiri seperti rasa malu, terlalu perfeksionis, serta self-handicapping. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.